Suara Hati. Renungan hari ini, Kamis, 31 Juli 2025. Topik, pesan yang sangat penting. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 1 Korintus 15 ayat 2, 3, 4, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudaraku, untuk mendeteksi seberapa seriusnya suatu masalah, kita dapat melihat sebab dan akibat, kemudian siapa yang dapat turun tangan dalam penyelesaian masalah itu. Demikianlah Tuhan Allah memandang betapa seriusnya masalah dosa dalam diri kehidupan manusia yang dibentuknya. Rancangan Tuhan Allah dalam menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia di bumi ini adalah sebuah peristiwa yang patut kita syukuri. Rancangan Tuhan Allah itu tidak hanya cukup di situ, tetapi kehadirannya harus tragis untuk penyelamatan manusia dan mati di kayu salib. Dialah Yesus Kristus. Saudaraku, rupanya di balik kematian Yesus Kristus, ada tersimpan sebuah realita pengorbanan yang mengerikan. Mengapa demikian? Rupanya, dosa kita amatlah dampak berat dalam kehidupan kita, yaitu kehancuran atau kebinasaan hidup yang kekal. Karena sebegitu beratnya dosa itu pada diri kita, hingga kematian Yesus Kristus adalah satu-satunya cara yang dapat menyelesaikannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sepertinya kita tidak merasakan beban dosa itu. Tetapi Tuhan Allah lebih memandang keberdosaan kita dengan sangat serius. Jadi saudaraku, salib Kristus bagi kita, sebagai simbol kasih Kristus kepada kita, salib juga menjadi pengingat betapa seriusnya Tuhan membela kehancuran manusia yang diakibatkan dosa. Demikianlah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus saat itu, yaitu Rasul Paulus menekankan ada satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Inilah poin yang sangat penting yang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Sebab betapa malangnya kita, jikalau kita telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya, namun kita masih memelihara dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Ya, entah itu kepahitan yang tidak dibereskan, kompromi kecil yang dianggap sepele, salah mengambil keputusan, maksud hati meninggikan seseorang malah menjatuhkan nama baiknya, atau kebiasaan buruk yang tertanam dalam diri kita yang bersifat tindakan toleransi. Ingatlah saudaraku, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan masalah terbesar dalam diri kita, yaitu segala dosa dan dampaknya yang mematikan itu. Dengan mengetahui hal ini, penting bagi kita agar tidak lagi memelihara dosa dan memaknai kematian Yesus dengan menunjukkan buah-buah pertobatan. Mintalah kepekaan dan kekuatan untuk menjauhi dosa kepada Roh Kudus Tuhan. Jika ada di antara kita yang masih menyimpan dosa, maka bertobatlah dan memohon ampun pada Tuhan Allah. Saudaraku, ingatlah pesan yang sangat penting ini, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk membela kita, agar kita tidak terbeban karena dosa-dosa kita. Amin. Saudaraku, topik doa kita hari ini, yaitu untuk saudara kita yang ditindas intoleransi beribadah di Sumatera Barat dan Jawa Barat. Salam sehat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia segarkan jiwaku, Ia menuntun langkahku. Walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka Akan mengikutiku seumur hidupku. dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia segarkan jiwaku, Ia menuntun langkahku. Walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka Akan mengikutiku seumur hidupku. dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka Akan mengikutiku seumur hidupku. dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.